Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendry. Selamat sore, apa kabar Pak? Jelang libur di tengah pekan di Rabu besok Pak Hendry. Selamat sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak Hendry sudah meluangkan waktu di IDA Channel di tengah rilis kinerja kuartal pertama di 2024 dan di tengah penantian arah suku bunga The Fed. Hari ini indeks harga saham gabungan mengalami penguatan yang cukup signifikan di atas 1% meskipun di beberapa menit jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas. Analisis Anda Pak Hendry. Ya Pak David, ya benar sekali. Hari ini kita melihat bahwa IHSG itu kembali rebound ya. Terlihat kemarin Pak, sebenarnya pada saat penutupannya sudah ada indikasi menguat gitu ya. Nah, nggak terpengaruh sama liburan hari besok. Kelihatannya nih nanti IHSG sepanjang satu pekan ini akan terus Pak bertahan di zona hijau seperti itu Pak David. Baik, analisisnya seperti apa Pak, terutama dari support dan resistennya di tengah penantian arah suku bunga The Fed, kalau masih hawkish kembali, tampaknya respon pasar akan kembali negatif Pak Hendry. Oke, baik Pak. Sebenarnya di IHSG itu level supportnya pernah diuji 2 kali Pak ya, yaitu pada saat tanggal 22 April dan juga diuji di tanggal 26 April, yaitu pada saat menyentuh di level 7026 Pak, merupakan level support critical. Nah setelah itu sampai dengan hari ini ditinggalkan support tersebut Pak. Nah kembali Pak ini kelihatannya akan menguji kembali level resistannya Pak ya. Level resistannya itu di 7.250 Pak. Rawan profit taking tidak Pak? Ya, sebenarnya sebelumnya kita melihat ada rawan profit taking ya, tapi melihat hari ini perdagangan kelihatannya Pak, investor cukup optimis Pak ya, terus mempertahankan posisinya, malah pada saat saham-saham emiten yang secara fundamental kuat, itu malah pada saat dan ada rebound signal, itu mereka masuk kembali posisi baru seperti itu Pak David. Baik. Pak Hendry, salah satu yang hari ini bangkit adalah dari perbankan big cap, Pak, BBRI. Di mana BBRI hari ini menguat hampir 5% dan intraday-nya hari ini sempat menyentuh di atas 5 ribuan. Meskipun di penutupan sesi kedua, penguatan lebih terbatas 4940. Kembali lagi-lagi meninggalkan level 5 ribuan, Pak Hendry. Analisis Anda untuk BBRI dan kebetulan juga sudah ada penanya masuk di WhatsApp interaktif kami. Menanyakan juga saham BBRI masih direkomendasikan masuk tidak? Analisis Anda untuk BBRI. Ya, BBRI bagi yang belum masuk posisi, walaupun hari ini ada penguatan yang cukup signifikan Pak ya, sebesar 3,56%, ditutup tadi di 4940, masih cukup besar roomnya Pak ya untuk masuk posisi. Jadi cukup Pak ideal untuk masuk posisi di harga saat ini, karena level resistannya Pak masih cukup jauh, ada room di 5150 BBRI. Baik, posisi dari volume mendukung tidak Pak untuk BBRI dengan penguatan yang terjadi hari ini? Volume cukup mendukung Pak ya hari ini Pak ya. Itu lumayan besar, itu dari kemarin itu kurang lebih ada 5,6 juta sekian ya Pak ya, itu lembar ya secara volume ya. Baik, resisten terdekat ke berapa Pak Hendry untuk BBRI kalau Anda masih rekomendasikan masuk untuk BBRI? Ya, BBRI perhatikan level resisten terdekat di 5150 dengan perhatikan level supportnya 4820 untuk BBRI. Baik, penutupan di sesi kedua 4940 mengalami penguatan di 3,56% dan intraday hari ini sempat ke 5050 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, selain dari BBRI, Pak Hendry, di sepanjang perdagangan hari ini rilis kinerja kuartalan terutama di kuartal pertama di 2024 cukup banyak yang keluar Pak. Tidak hanya dari perbankan tapi juga beberapa sektor lainnya. Saya mau ke Pegas ini Pak Hendry. Pegas hari ini mengalami penguatan di atas 11% Pak. Di tengah penguatan indeks harga saham gabungan, hari ini Pegas juga merilis kinerja mereka. Pendapatannya tumbuh tipis tapi dari posisi laba bersih ini mengalami kenaikan di atas 40% Pak Hendry. Analisis Anda untuk Pegas 1470 penutupan menguat di 11,36%. Tadi intraday-nya sempat ke 1485. Ya, untuk Pegas ya ini kan cukup lama tertekan ya Pak ya, itu harga Pegas itu ya. Dari yang sebelumnya itu di
Agustus ya 2023 masih di level 1.530-an gitu ya. Nah hari ini kita melihat naiknya sangat signifikan, ditutup 11,36%, menguat ya, ditutup tadi di 1470 ya. Nah kalau untuk pegas sendiri kelihatannya Pak masih terus Pak bisa melaju gitu ya. Perhatikan saja Pak untuk level resisten yang terdekat kalau untuk pegas itu ada di 1520 ya, 1520 ya. Dengan memperhatikan untuk level supportnya yaitu di 1430 Pak, yaitu level pembukaan hari ini. Baik, penguatan yang signifikan hari ini, bagaimana Anda melihatnya posisi dari pegas Pak? Apakah cukup wajar penguatan yang terjadi, apresiasi juga dari para investor? Kenaikan pegas ini kalau saya melihat lebih didukung oleh cash flow di operating activity-nya Pak ya. Walaupun di investingnya, di financing itu masih minus gitu ya, tapi didukung oleh cash flow di operating activity sehingga net cash flow activity itu masih marginnya masih hijau Pak. Ya untuk itu kelihatannya ini pegas walaupun hari ini kenaikannya cukup sangat signifikan, ini ada kenaikan dan optimis gitu ya. Investor yang ada mempertahankan posisinya, malah investor baru ini terus Pak, ini akan melihat ada peluang untuk masuk posisi baru. Baik, intraday hari ini sempat ke 1485 Pak Henry. Ini merupakan level tertingginya paling tidak di sepanjang 2024 sepertinya. Sementara dalam 1 tahun terakhir masih di 1.500-an. Penguatan yang signifikan yang terjadi Pak dalam beberapa waktu terakhir ini merubah pola tidak dari posisi pegas Pak? Singkat saja Pak Henry. Iya, tentu merubah pola ya Pak ya. Tadi yang sebelumnya itu kita melihat itu arahnya lebih ke downtrend gitu ya. Nah, apabila besok itu bisa melanjutkan penguatan dan bisa break ya Pak ya di atas 1485 ya, yaitu level high yang terbentuk hari ini kelihatannya terus Pak akan melaju dan menguji resistannya itu di 1520 untuk pegas. Baik, analisis untuk pegas pemirsa hari ini juga menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan, penguatannya juga cukup signifikan. Selain dari pegas, Pak Henry, beberapa saham lainnya hari ini juga merilis kinerja mereka. Saya mau ke Gudang Garam Pak. Gudang Garam atau GGRM hari ini mengalami koreksi hampir 5% Pak Henry. Dari sisi informasinya, kinerja mereka dari posisi laba ini mengalami koreksi yang cukup dalam 70% di sepanjang kuartal pertama di 2024. Analisis Anda untuk GGRM yang hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam Pak Henry? Ya, kalau untuk GGRM ini secara pola Pak ya, kita melihat kalau GGRM ini masih potensi Pak akan terus mengalami koreksi ya Pak ya. Dan hari ini kan ditutup melemah ya, 4,58% ditutup tadi di 18.225 ya, betul Pak ya. Nah, kelihatannya ini masih kecenderungannya bisa koreksi gitu ya. Nah, perhatikan aja Pak untuk level supportnya gitu ya. Kelihatannya akan menguji kembali di level support berikutnya di 18075 Pak untuk Gudang Garam Pak. Secara year to date tekanannya sudah cukup dalam Pak. Sempat sebelumnya di Januari masih bergerak di level 21 ribuan. Posisi saat ini sudah di 18 ribuan. Downtrend Pak dari sisi pola untuk Gudang Garam? Ya, masih downtrend. Sekali lagi bagi yang belum masuk posisi bersabar ya. Dilihat Pak apakah dia mampu ya bertahan Pak di level supportnya Pak di 18.075 sekali lagi. Oke, analisis untuk Gudang Garam yang hari ini juga merilis kinerja mereka di mana posisi laba mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa. Di mana posisi ini juga menyebabkan saham dari Gudang Garam mengalami koreksi yang cukup dalam. Sudah ada penanya masuk di WhatsApp interaktif kami ini Pak Henry sambil menunggu updatean penutupan di sesi kedua. Karena tadi kita sudah mengulas dari sisi perbankan Pak, terutama perbankan Big Cap, Bapak Andrew dari Tangerang Selatan. BMRI untuk 1 bulan ke depan Pak, BMRI punya harga di 7.050. Hari ini BMRI mencoba untuk kembali menembus di level 7.000-an. Meskipun di penutupan sesi kedua ditarik lagi ke bawah ke 6.900. 7.050 ambil posisi di hold saja Pak Henry. Oke, kalau untuk BMRI kalau masih mau hold gitu ya masih boleh. Perhatikan aja Pak untuk level supportnya ya Pak ya. Itu di 6575 ya. Jadi hari ini walaupun terkoreksi ditutup tadi di 6.900 masih relatif aman Pak ya. Itu koreksi masih wajar ya. Perhatikan aja Pak level supportnya di 6575 selama masih bisa bertahan di level support ini masih layak untuk di hold kalau untuk BMRI. Baik, kalau jebol di 7.050, resisten selanjutnya untuk BMRI.
Iya, kalau jebol di 6575 itu kembalikan lagi ke trading plan masing-masing sebelum masuk posisi. Tapi kalau misalkan masih tetap mau dipertahankan, karena BMRI ini kan untuk investasi jangka menengah panjang cocok Ya. gitu ya. Perhatikan level support berikutnya di 6.300 Pak kalau untuk BMRI. Baik, masih dari Bapak Andrew dari Tangerang Selatan menanyakan saham BNGA ini Pak. Sudah ambil posisi di 2130 untuk BNGA Bank CIMB Niaga. Hari ini juga rilis dari sisi kinerja ditutup menguat di posisi sesi kedua untuk BNGA. Ditutup mengalami penguatan di 3,80% di 1910. Tapi yang cukup menarik adalah dari sisi fundamental, posisi labanya juga mengalami penguatan 5,94%, hanya tipis saja. Analisis Anda untuk BNGA 2130, di mana penutupan sesi kedua hari ini di 1910. Masih nyangkut cukup jauh ini Pak Henry. Singkat saja Pak. Ya, BNGA walaupun posisi masih nyangkut, ini ada signal rebound yang sangat kuat gitu ya. Karena dia meninggalkan level supportnya cukup jauh 1775. Jadi confirm Pak ini boleh dipertahankan. Karena dari sisi cash flow statement-nya itu operating, investing maupun financing ini juga positif ya, hijau ya. Jadi confirm Pak untuk BNGA ini layak Pak untuk di hold Pak, sabar ya. Dia akan kembali rebound ya. Itu akan at least Pak kembali lagi ke level di 1945 Pak kalau untuk BNGA ya. Baik, analisis untuk BNGA dan BMRI dan tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Andrew di Tangerang Selatan, BMRI dan juga BNGA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.